Untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan berita terkait, silakan klik link di deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Pertama-tama ya kita DPP RI tentunya ini akan menyambut baik ya kebijakan BI rate yang turun itu pada tanggal 19 November 2020 yang lalu menjadi 3,75% ya. Menurut kami ini merupakan suatu penurunan yang terendah ini ya di sepanjang sejarah. Ya, kita kalau lihat dari awal Januari 2020 itu kan 5% ya. Nah sekarang sudah akhir Desember 2020 itu menjadi 3,7%. Jadi kami melihat bahwa sudah ada 125 basis poin ya. Sudah 5 kali ini yang terjadi penurunan. Nah, namun demikian kami belum melihat bahwa kebijakan ini berdampak positif ya bagi sektor properti tentunya. Dan oleh karena itu kita kalau melihat latar belakangnya itu bahwa sudah beberapa kali ini penurunan ini bahkan ini yang terendah. Namun kita melihat dunia perbankan itu belum menurunkan secara signifikan ya. Nah jadi oleh karena itu kami berharap melalui stimulus yang dilakukan oleh Bank Indonesia ini berdampak langsung kepada penurunan suku bunga. Nah kalau kita lihat, Pak Umar, kalau misalnya suku bunga acuan kan sudah turun 125 basis point. Kalau yang terjadi di sektor properti sudah ada penurunankah? Walaupun tidak terasa sekali, tapi sudah ada penurunan suku bunganya sendiri untuk kredit perumahan atau properti? Ya, kalau untuk kredit KPR ya perumahan itu memang ada ya, cuma itu kan parsial. Jadi kebijakan masing-masing bank itu berbeda. Ada yang menurunkan mungkin di bawah 10%, tapi itu dipatok mungkin 5-10 tahun. Nah, kalau untuk KPR yang jangka panjang, ya itu masih belum kami melihat. Khususnya untuk kredit yang konstruksi ya, karena kita melihat kredit konstruksi ini masih tetap bertahan sampai dengan 11-12%. Nah, jadi melalui forum ini ya mungkin kami juga mengharapkan kepada pihak BI supaya dapat mendorong pihak perbankan secara umum untuk dapat menurunkan suku bunga, khususnya bunga kredit konstruksi ya. Karena kita melihat tujuan dari turunnya BI rate ini kan sangat bagus sekali ya. Pertama itu adalah menurunnya suku bunga kredit ya. Yang kedua kita melihat juga suku bunga investasi harusnya juga bisa ikut turun. Dan juga tidak kalah pentingnya itu adalah mengurangi jumlah pengangguran. Nah di situ juga kita melihat bahwa BI rate yang turun ini juga harusnya mendukung pemulihan pelaku usaha, baik itu untuk pelaku usaha korporasi maupun pelaku usaha UMKM. Nah yang tidak kalah penting lagi itu adalah sebenarnya ini tujuan akhirnya adalah mendorong pemulihan ekonomi Indonesia. Nah ini yang kita harapkan bersama-sama bersinergi harusnya para pengusaha dengan pihak perbankan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia khususnya di sektor properti.